Bagian 3, Benih-benih kebahagiaan. 13. Menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan, kata sang kehidupan, adalah hadiah yang suka usil, dimenangkan oleh mereka yang berupaya dalam kesabaran. Separuh jalan engkau telah berpacu, sekarang bangkitlah dan majulah. Tujuan ada di ujung tikungan. Apakah Anda ingin bahagia? Pertanyaan sederhana ini akan selalu dijawab dengan kata ya. Iya, kita semua tanpa terkecuali ingin bahagia. Meskipun gagasan tentang apa yang membangun kebahagiaan dan bagaimana kebahagiaan itu dicapai berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Seorang penulis berkata, kebahagiaan seperti cara pandang kebanyakan orang adalah sesuatu yang sangat jauh. Ia adalah sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan datang. Untuk orang-orang yang kurang beruntung ini, kebahagiaan adalah ujung pelangi, guci emas. Seumur hidup mereka mengejar pelangi. Mereka bagai mengejar bayangan sendiri karena mereka tak akan dapat menemukan di luar apa yang sesungguhnya ada di dalam. Penulis lain berkata, kebahagiaan itu ada di perjalanan, bukan di tujuan. Bahagialah mereka yang hidup dengan cita-cita luhur. Bahagialah mereka yang memperkaya kehidupan orang-orang sekitar. Bahagialah mereka yang membiarkan pihak lain hidup dalam kedamaian. Bahagialah mereka yang menyumbangkan sesuatu untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Bahagialah mereka yang berkarya atas dasar cinta kasih. Bahagialah mereka yang mengasihi orang lain. Bahagialah mereka yang membahagiakan orang lain. Penderitaan berarti akhir dari kebahagiaan. Kebahagiaan berarti akhir dari penderitaan. Semua orang mendamba kebahagiaan. Mereka bekerja keras siang malam untuk menggapai kebahagiaan. Meski tahu bahwa kebahagiaan itu cuma sementara. Walau berusaha mati-matian, sering mereka cuma bergerak menjauhi alih-alih mendekati. Apa yang mereka damba? Mengapa bisa demikian? Mencari kebahagiaan. Kehidupan modern adalah sebuah perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan penghargaan dalam bentuk uang, kesenangan, dan kemewahan. Gaya hidup seperti ini tidak membawa kebahagiaan sejati, melainkan menyebabkan tekanan dan keresahan. Ada saat-saat penting dalam kehidupan setiap orang ketika semua hal materi menjadi kurang berharga dibandingkan kegembiraan spiritual karena terbebas dari kelekatan duniawi. Dalam kehidupan duniawi, pentingnya kesejahteraan ekonomi untuk menjamin kehidupan yang baik tak bisa dipungkiri. Kita tak perlu berpura-pura bahwa orang bisa bahagia dalam keadaan lapar dan miskin. Kemelaratan dan kehidupan di tempat kumuh bisa merusak kebahagiaan manusia. Sungguh menyedihkan hidup di tempat kumuh, di mana keluarga besar harus tinggal, makan, tidur, dan beranak pinak dalam satu gubuk kecil yang kotor. Kekumuhan lingkungan dan kehidupan yang tak membawa harapan sering membuat tempat seperti itu penuh dengan kepahitan, kecuali lingkungan itu terdiri dari orang-orang suci yang mencari kedamaian dalam kemiskinan. Mudah saja menyalahkan orang-orang miskin yang menjadi penjahat. Namun, kita harus bisa melihat dari sisi keputusasaan mereka. Kita harus memerangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Jika kita ingin mengurangi kejahatan dan hidup tentram, ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas bagi warga negaranya seperti pangan dan papan. Dan kita juga bertanggung jawab untuk mendukung upaya pemerintah. Bagaimanapun, perlu diingat bahwa kekayaan dan kemiskinan, kebahagiaan dan kesengsaraan adalah istilah-istilah yang relatif. Orang bisa kaya tapi tidak bahagia. Yang lain mungkin miskin tapi bahagia. Kekayaan adalah berkah jika digunakan dengan benar dan bijak. Akan tetapi,
Bagian tragedi kemanusiaan adalah nafsu terhadap materi yang mementingkan diri sendiri saja. Yang kaya dan yang miskin sama-sama berhasrat untuk punya lebih dan lebih, tak pernah berkata, "Aku cukup." Jika keinginan mereka tak terpenuhi, mereka hidup dalam keresahan. Tragedi bagi orang kaya adalah ketakmampuan untuk mengatasi kekayaan mereka. Mereka dengan bodoh melekat pada kekayaan itu, karena kebahagiaan tidak ditemukan baik pada yang miskin maupun pada yang kaya. Sebagian beranggapan bahwa pasangan hidup yang baik dan cocok adalah sumber kebahagiaan. Mungkin benar sampai ke tataran tertentu. Yang lain berpikir bahwa anak-anak adalah sumber kebahagiaan. Tapi keadaan ini juga tidak stabil. Teman hidup bisa mati atau meninggalkan mereka. Sementara ada anak yang malah membawa kesusahan, bukannya kebahagiaan bagi orang tua mereka. Kita harus belajar untuk merasa cukup dan bahagia dengan apa yang telah ada pada kita. Kita bahkan harus merasa bahagia dan tercukupi dengan keadaan kita yang sekarang, walau kita belum mendapatkan sedikit pun apa yang kita harapkan. Istri tanpa anak. Ada pasangan suami istri yang tidak punya anak, meskipun hal-hal yang lain mereka bahagia. Sang istri sangat rindu untuk menjadi seorang ibu. Suaminya mengusulkan agar mereka mengangkat anak, tapi sang istri menginginkan darah dagingnya sendiri. Mereka telah mencoba semua pengobatan, namun tak ada yang berhasil. Sang istri menjadi semakin tertekan. Kerisauan dan rasa kegagalan mulai mengganggu batinnya. Berangsur-angsur, sang suami mengamati perubahan dalam diri istrinya. Ia sering berpura-pura hamil. Pada suatu hari, ketika pulang rumah, sang suami melihat istrinya sangat gembira menimang-nimang sebuah bopongan. Ketika diperiksa, bopongan itu cuma gelondongan kayu. Ia menunjukkan kasih sayang yang besar seolah itu adalah bayinya. Ia menjaga bayinya, membuat baju untuknya, dan bahkan membuat ayunan untuk menina bobokannya. Ia benar-benar sudah bertindak seperti anak kecil yang bermain boneka. Suaminya sangat cemas melihat tingkah lakunya. Ia membawa istrinya kepada seorang psikiater terkenal. Psikiater meneliti kasus ini dengan saksama dan membuat keputusan yang mengagetkan. Ia menjelaskan kepada sang suami bahwa istrinya telah menemukan kebahagiaan dengan menghayalkan apa yang tak dapat ia raih dalam kehidupan sesungguhnya. Ia memberi nasihat bahwa merenggut kebahagiaan itu darinya akan lebih kejam daripada berusaha membuatnya bersikap rasional dengan membuang balok kayu itu. Kita lihat di sini bahwa kadang keputusan kita yang menyangkut orang lain harus dibimbing dengan hati dan bukan dengan intelektualitas yang dingin. Kita juga bisa mengatakan bahwa melekat pada sesuatu secara berlebihan bisa mengganggu dan mengguncang keseimbangan batin kita. Kondisi yang sesuai dalam lingkungan politik, ekonomi, dan sosial adalah penting bagi kebahagiaan seseorang di tengah masyarakat. Sir Philip Gibbs dalam bukunya Cara-cara Melarikan Diri menyatakan apa yang dicari manusia dalam pengejarannya pada kebahagiaan adalah suatu sistem pemerintahan dan masyarakat yang memberi kesempatan penuh dan adil bagi setiap orang untuk mengembangkan diri pada tingkat tertinggi dengan pekerjaan yang menarik dan tak terlalu banyak, dengan rasa aman bagi dirinya, keluarganya, dan sahabatnya. Orang yang peka dan pemurah tidak bisa bahagia jika orang-orang di sekitarnya menderita. Dengan kenyamanan selayaknya dan dengan kebebasan berpikir dan bertindak yang hanya dibatasi oleh nilai rasa hormat yang mencegahnya berbuat sesuatu yang merugikan lingkungannya. Dalam kebebasan berpikir dan bertindak seperti itu, ia berkesempatan untuk bertualang dan bergembira, menjadi sadar akan keindahan, menjadi lebih bijaksana, lebih menguasai diri dan lingkungan, meraih segala sesuatu dalam hidup ini yang berharga bagi pikiran dan perbuatan. Ajaran Buddha mengajarkan jalan yang bijak dan tanpa kekerasan untuk meraih kebahagiaan. Tidak ada artinya berusaha meraih kebahagiaan di atas penderitaan orang atau makhluk lain. Ini sesuai dengan sabda Buddha. Terberkahilah mereka
yang hidup tanpa menyakiti makhluk lain. Resep kebahagiaan. Untuk membangun kehidupan yang bertujuan dan bahagia, kita harus melatih kewelasan dan kebijaksanaan. Dua sayap yang akan membawa kita mencapai puncak kesempurnaan manusia. Jika kita mengembangkan aspek emosional dengan mengabaikan sisi intelektual, kita akan menjadi si bodoh yang baik hati. Sedangkan mengembangkan sisi intelektual dengan mengabaikan aspek emosional akan membuat kita menjadi si pintar yang dingin hati, yang tak memiliki tenggang rasa terhadap orang lain. Menurut Buddha, kewelasan dan kebijaksanaan harus dikembangkan bersama untuk mencapai keterbebasan. Kehidupan yang baik diilhami oleh cinta kasih dan dituntun oleh kebijaksanaan. Apa itu kewelasan? Kewelasan adalah cinta, derma, kebaikan, dan tenggang rasa. Kewelasan adalah sikap yang didasarkan pada cinta dan perhatian kepada semua makhluk, terutama pada saat mereka berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dan apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah memahami segala sesuatu sebagaimana adanya dan bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur pikiran. Ketika laki-laki melihat wanita cantik dan tertarik kepadanya, ia akan berharap untuk melihatnya lagi dan lagi. Ia menciptakan kesenangan dan kepuasan dari kehadiran wanita itu. Tetapi, ketika keadaan berubah dan ia tak bisa melihatnya lagi, ia mesti tidak bertindak tidak rasional dan bodoh. Ketakpuasan adalah fakta dalam pengalaman manusia. Jika ia tidak memiliki kelekatan yang tak realistis atau ketertarikan terhadapnya yang mementingkan diri sendiri, ia akan relatif terbebas dari penderitaan. Di sela kesenangan duniawi, ada rasa sakit dan penderitaan. Meskipun tak bisa dibantah bahwa ada kebahagiaan dari kesenangan indrawi, sifat kesenangan seperti ini adalah singkat dan tidak menawarkan kebahagiaan yang permanen. Penyadaran terhadap kenyataan ini adalah kebijaksanaan. Resep kebahagiaan sebenarnya sederhana. Kebahagiaan adalah keadaan pikiran. Ia tak bisa ditemukan dalam benda materi seperti kekayaan, kekuasaan, atau ketenaran. Mereka yang menghabiskan seluruh hidupnya memanen dan menumpuk kekayaan lebih dari yang mereka butuhkan akan menyesal dan kecewa menemukan setelah terlambat bahwa seluruh uang di dunia ini tak dapat membeli kebahagiaan sejati, meskipun cuma sebutir. Kita perlu tekankan lagi bahwa kekayaan itu sendiri tidaklah buruk. Tentu saja kekayaan bisa menjadi sumber kenyamanan fisik dan kesejahteraan yang timbul karena menggunakannya dengan bijaksana untuk manfaat orang lain. Yang buruk adalah kelekatan terhadap kekayaan itu, yang merupakan sumber penderitaan. Kita juga harus membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Pengejaran kesenangan mesti dibedakan dengan pengejaran kebahagiaan. Kesenangan hanyalah pertunjukan yang cepat usai dan tidak menawarkan kebahagiaan kekal. Kesenangan bisa dibeli, tapi kebahagiaan tidak. Kebahagiaan datang dari sebelah dalam, berdasarkan kebaikan yang sederhana dan suara hati yang jernih. Tak ada orang yang bisa bahagia sebelum ia merasa cukup hati terhadap dirinya sendiri. Ketentraman batin hanya mungkin diperoleh melalui pengembangan batin atau meditasi. Begitu banyak yang harus dikerjakan, begitu sedikit yang telah dikerjakan. Hanya melalui telaah dan penyucian diri, benih kebajikan laten kita bisa bersemi memekarkan hakikat manusiawi dan ilahi kita. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan keteguhan, tekad, dan perjuangan. Kebahagiaan adalah parfum yang tak bisa kau percikan kepada orang lain tanpa dirimu sendiri tertetesi sedikit. Jika Anda ingin hidup damai dan bahagia, biarlah yang lain juga hidup dengan damai dan bahagia. Kalau Anda tidak menyesuaikan diri untuk hidup dengan prinsip luhur ini, Anda tak bisa berharap untuk mencicipi kebahagiaan dan kedamaian di dunia ini.
Dan janganlah Anda mengharapkan rasa hormat dari orang lain. Dale Carnegie berkata, jika kita ingin bahagia, berhentilah berpikir tentang kehormatan maupun hinaan, dan memberilah demi kebahagiaan dalam memberi. Hinaan adalah lumrah, seperti rumput liar. Kehormatan adalah seperti mawar. Ia harus dipupuk, disirami, dirawat, dicintai, dan dilindungi. Bukanlah sifat orang untuk menghargai sesuatu yang datang dengan mudah padanya. Hanya ketika benda itu dirampas darinya, barulah ia menghargainya. Udara yang kita hirup, dan semua organ vital yang dianggap sudah semestinya, dan bahkan kita menyia-nyiakannya sampai suatu hari, terlambat sudah. Kita semestinya tidak seperti ikan yang tak tahu nilai air sampai ketika ia dikeluarkan dari air. Sudah saya amati, kata Abraham Lincoln, orang bahagia jika ia membuat pikirannya bahagia. Anda tak bisa berharap memperoleh kedamaian dan kebahagiaan hanya dengan berdoa. Anda mesti berusaha untuk mendapatkan berkah itu. Percaya kepada Tuhan dan berdoa demi perlindungan mungkin saja berguna. Namun Anda seharusnya tidak lupa mengunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Karena tidak ada jaminan, Tuhan akan menjaga rumah Anda hingga Anda kembali. Anda mesti tidak mengabaikan tanggung jawab Anda. Jika bertindak sesuai dengan prinsip moral, Anda bisa menciptakan surga bagi diri Anda sendiri di sini, di bumi ini. Tetapi ketika Anda melanggarnya, Anda bisa merasakan api neraka di bumi ini juga. Orang mengepalkan tangan dan menggerutu ketika mereka tidak tahu bagaimana hidup sesuai dengan hukum alam karma yang berlaku universal dan menciptakan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Jika setiap orang berusaha menjalani hidup yang tidak mengganggu pihak lain, kita semua bisa menikmati kebahagiaan surgawi di dunia ini tanpa harus menunggu sampai mati. Tidaklah perlu menciptakan surga di mana-mana untuk mengimbali kebajikan atau neraka untuk menghukum kejahatan. Kebajikan dan kejahatan memiliki reaksinya sendiri yang tak bisa dihindarkan. Salah satu pertanyaan yang paling membingungkan yang dihadapi manusia adalah apakah benar ada tempat yang disebut surga dan neraka? Kebanyakan orang tidak memiliki pengertian yang jelas mengenai konsep ini. Di manakah surga dan neraka? Ada seorang biksu yang suka berceramah tentang surga dan neraka. Salah seorang umatnya yang capai mendengar ceramahnya itu terus, suatu hari berdiri dan mengajukan pertanyaan. Katakan kepadaku di mana surga dan neraka itu. Kalau kamu tak bisa menunjukkannya, berarti kamu pembohong. Biksu itu karena lugu menjadi takut. Bukannya menjawab, ia malah terdiam. Sikapnya itu makin membuat marah umat tadi. Jawab pertanyaanku atau kuhajar kamu. Biksu itu cepat-cepat mengumpulkan nyalinya dan menjawab, neraka ada di sekitarmu sekarang. Menyadari kebenaran ini, orang itu menjadi tenang dan mulai tertawa. Ia kemudian bertanya, lalu surga itu di mana? Biksu itu menjawab, surga ada di sekitarmu sekarang. Surga dan neraka adalah apa yang kita perbuat pada kehidupan kita. Surga dan neraka ada di setiap bagian semesta di mana terdapat makhluk hidup, bukan suatu tempat yang khusus. Di mana kebahagiaan itu? Kemana kita harus mencari kebahagiaan? Di dalam diri sendiri, kata Buddha. Tidak ada yang membantah bahwa kebahagiaan adalah keadaan yang paling didamba dalam hidup ini. Kebahagiaan bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kebahagiaan adalah keadaan kesadaran yang tidak bergantung pada selera fisik dan nafsu. Orang cukup hati yang tak punya baju. Seorang raja dari timur yang merasa hidupnya tidak bahagia meminta nasihat kepada seorang filsuf. Filsuf itu meminta raja mencari orang paling bahagia dan cukup hati di kerajaannya. Kemudian, pakailah bajunya, kata filsuf itu. Sesudah mencari ke sana dan kemari,
Sang raja akhirnya menemukan orang itu, tetapi ia tak berbaju. Merujuk kepada Buddha, seorang pengarang terkenal berkata, jika ingin melihat orang yang paling merasa cukup dan bahagia di dunia ini, lihatlah pangeran dalam baju pengemis. Nafsu adalah sebab utama penderitaan. Buang nafsu, dan Anda akan terbebas dari ketakbahagiaan. Hanya ini yang kuajarkan, kata Buddha. Penderitaan dan jalan menuju akhir penderitaan. Seperti air laut satu rasanya, demikian pula ajaranku yang berkenaan dengan penderitaan dan pelenyapannya. Akan kutunjukkan kepadamu jalan dari yang semu ke yang sejati, dari kegelapan ke kecerahan, dari kematian ke keabadian. Kedamaian dan rasa puas juga tergantung pada kebutuhan seseorang. Anjing suka tulang, bukan rumput. Lembu suka rumput, bukan tulang. Sama halnya, sebagian orang suka pada petualangan dan bukan kedamaian. Bagi yang lain, kedamaian lebih penting daripada kesenangan. Seperti juga makan yang enak bagi satu orang bisa meracuni orang lain. Obat yang menyembuhkan, yang satu bisa membawa kematian bagi yang lain. Kesenangan satu orang bisa menjadi gangguan bagi orang lain. Kebahagiaan adalah keadaan batin yang bisa dicapai dengan pengembangan batin. Sumber-sumber eksternal seperti kekayaan, ketenaran, kedudukan sosial, dan ketenaran adalah sumber kebahagiaan yang sementara. Mereka bukan sumber kebahagiaan sejati. Sumber yang sebenarnya adalah batin. Batin yang terkendali dan berkembang adalah sumber kebahagiaan sejati. Pendapat bahwa keseimbangan batin tidak mungkin dicapai adalah tidak benar. Setiap orang bisa mencapai keseimbangan dan kedamaian batin melalui penyucian batin. Dengan melepas hal yang sementara di dunia ini, seseorang bisa memperoleh berkah kebahagiaan yang langgeng. 14. Kedamaian di tengah sengketa. Bisul tidak dapat disembuhkan dengan cara memotongnya begitu saja. Demikian pula, kita tidak dapat mengalami kedamaian secara paksa, melainkan dengan mengenyahkan sumber perselisihan. Tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia, manusia begitu membutuhkan keterbebasan dari perselisihan, niat jahat, keakuan, muslihat, dan perang yang semendesak sekarang ini. Kita mendambakan kedamaian tidak hanya di rumah, kantor, dan kehidupan pribadi, tapi juga pada tingkatan global. Tekanan, keresahan, dan rasa takut yang timbul dari perselisihan tidak hanya merusak, tapi juga mengikis mental dan fisik kita secara terus-menerus. Perselisihan dunia nan tak kunjung padam. Dewasa ini, ancaman kehancuran global akibat nuklir benar-benar menghantui. Jika terjadi perang nuklir, tak ada tempat yang terkena sinar matahari yang bisa ditempati oleh manusia. Betapa parahnya keadaan yang diciptakan manusia bagi dirinya sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu menghasilkan energi dahsyat dari atom telah membahayakan kelangsungan spesies manusia sendiri. Sepanjang manusia dikuasai ketatahuan, sifat mementingkan diri sendiri saja, kesemena-menaan, dendam, dan kekuatan perusak lainnya, tak ada yang aman darinya. Namun ironisnya, pikiran yang mampu berbuat sejahat itu juga bisa menjadi sumber keindahan dan kemuliaan yang luar biasa. Kilatan membutakan. Dari ledakan bom atom pertama di Hiroshima dan Nagasaki telah mengubah sejarah dunia. Kilatan yang menyebar dari kedua kota ini menciptakan penderitaan, ketakutan, kebencian, dan ketidakpastian bagi jutaan nyawa di seluruh dunia. Sebaliknya, cahaya agung yang berkilau dan terpancar bersama dengan kecerahan Buddha
Di bawah pohon Bodhi, lebih dari 2.500 tahun silam juga sangat penting bagi nasib manusia. Peristiwa itu menerangi jalan bagi manusia untuk menyeberang dari dunia gelap yang diliputi ketamakan, kebencian, dan kebodohan menuju dunia terang yang dipenuhi kedermawanan, kewelasan, dan kebijaksanaan. Masalah mendasar yang kita hadapi sekarang adalah kemerosotan moral dan penyalahgunaan kecerdasan. Di balik semua kemajuan yang dicapai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia ini jauh dari aman dan damai. Ilmu pengetahuan dan teknologi malah telah membuat kehidupan manusia lebih tidak aman dibandingkan sebelumnya. Jika tidak ada perbaikan spiritual yang sejalan terhadap masalah manusia, kelangsungan manusia itu sendiri menjadi terancam. Buddha menunjukkan kepada manusia jalan menuju dunia baru yang damai, sejahtera, dan penuh niat baik. Tapi hari ini, manusia telah melupakan pesan abadi itu. Pemusnahan oleh nuklir hanya sebatas tombol. Kita mungkin saja bisa mengendalikan kekuatan alam, tapi kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jika kita terus berjalan seperti ini, hanya ada satu jalan yang kita jalani, jalan menuju penghancuran dan pemusnahan diri. Dalam mencari kedamaian dan harmoni, para pemimpin dunia telah berusaha merumuskan persetujuan dan perjanjian internasional untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan antar bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan dunia didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk menjaga kestabilan dan keteraturan dunia. Mungkin ini bukan wadah yang paling baik untuk mencapai maksud itu, tapi setidaknya menawarkan sistem yang bisa bekerja di mana bangsa-bangsa yang bertikai bisa bertemu dalam cara yang beradab untuk menyelesaikan persoalan mereka. Kekerasan, ketakutan, dan kecurigaan di antara bangsa, negara, dan agama bagaimanapun tidak membuat kesepakatan damai sebagai tujuan yang mudah dicapai. Meskipun banyak waktu yang telah dihabiskan untuk negosiasi dan retorika di PBB, negara-negara masih bertarung satu sama lain dan kesepakatan gencatan senjata dilanggar dengan segala alasan yang telah bisa diperkirakan sebelumnya, di mana orang bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam keadaan seperti itu. Kebahagiaan tak akan hadir selama masih ada rasa takut, pementingan diri sendiri, dan ketamakan. Pencapaian kedamaian, hidup yang bahagia dan cukup hati tidak dapat dicapai jika kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk bersengketa dan berseteru. Untuk dapat hidup damai, kita mesti meninggalkan segala macam sengketa. Hati yang terbebas dari sengketa akan bebas menjadi wahana kebahagiaan, bukannya halangan bagi masyarakat. Pikiran yang tak tampak dan dahsyat bisa diarahkan menjadi berkah bagi manusia, bukannya bencana. Bisul tak dapat disembuhkan hanya dengan memecahkannya. Darah yang kotor cuma akan menghasilkan lebih banyak bisul lagi. Sebab utamanya harus diselidiki terlebih dahulu dan dihilangkan untuk bisa sembuh sama sekali. Demikian juga untuk mendapatkan kedamaian, hati dan pikiran yang menjadi dasar perbuatan manusia mesti ditenangkan terlebih dahulu. Ini bisa dicapai dengan kebangkitan spiritual yang sungguh-sungguh. Yang penting bukan keimanan belaka, tetapi juga hidup dalam cinta, ketulusan, dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh para guru spiritual. Banyak kekacauan yang kita derita diakibatkan oleh ketamampuan kita mengendalikan pikiran kita. Setiap saat, pikiran kita bersinggungan dengan tampakan, suara, rasa, dan lain-lain. Kita menyukai atau tidak menyukai pengalaman itu, ingin atau tidak ingin, dan pada gilirannya membangkitkan resah, takut, hasrat, dan nafsu. Ini juga menyebabkan tekanan fisik yang jika berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai penyakit fisik. Dengan mengembangkan keheningan batin, dengan kemampuan menenangkan batin yang selalu berkeliaran, kita dapat membebaskan diri kita dari segala masalah ini.
dan merasakan kedamaian batin dan kesejahteraan jasmani. Meninggalkan kenikmatan duniawi. Para guru agama selalu menyatakan bahwa kebahagiaan manusia tidak tergantung pada pemuasan nafsu dan selera fisik atau pada penumpukan materi. Fakta ini juga bisa dijelaskan dari pengalaman empiris manusia. Meskipun kita memiliki segenap kesenangan duniawi, kita tetap saja tidak merasa bahagia dan damai jika pikiran kita terus-menerus dibayangi oleh keresahan dan kebencian yang timbul dari ketidaktahuan akan hakikat sejati keberadaan. Kebahagiaan sejati tidak bisa dijabarkan dalam istilah kekayaan, kekuatan, anak, kemasyuran, atau penemuan. Semua ini tak diragukan lagi mampu membawa kenikmatan fisik yang sementara, tapi bukan kebahagiaan dalam artian tertinggi, apalagi jika semua itu diperoleh dengan cara-cara yang licik dan tidak benar. Semua itu malah menjadi sumber penderitaan, rasa bersalah, dan penyesalan, bukannya kebahagiaan. Ketika aku berbuat baik, aku merasa enak. Ketika aku berbuat buruk, aku merasa tidak enak. Itulah agamaku. Abraham Lincoln. Pemandangan yang elok, musik yang merdu, aroma yang menggiurkan, rasa yang lezat, dan sentuhan yang menggoda, menyesatkan dan menipu kita, hanya menjadikan kita budak kenikmatan duniawi. Meskipun tak ada yang memungkiri bahwa ada momen-momen kebahagiaan dalam perasaan yang dibawa oleh indera, namun semua itu bersifat sementara. Jika direnungi, seseorang bisa memahami kesementaraan dan sifat tidak memuaskan dari kesenangan indrawi semacam itu, dan membuka jalan untuk pengertian yang lebih baik terhadap realitas. Jika materi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan, maka kekayaan dan kebahagiaan adalah sinonim. Betulkah begitu? Seorang penyair menyatakan keberatannya terhadap kepercayaan itu. Mampukah kekayaan melahirkan kebahagiaan? Lihatlah sekeliling. Betapa menyedihkan, betapa memilukan. Nasib apa yang bisa dicurahkan kekayaan? Pikiran menelannya dan meminta lebih. Kekayaan tak bisa memadamkan api hasrat ketamakan. Kita tak bisa benar-benar bahagia jika cuma mencari kepuasan nafsu hewani yang bersemayam dalam diri kita melalui makanan dan seks. Jika memang demikian halnya, maka dengan kemajuan besar yang dicapai dalam setiap sendi kehidupan, dunia kini telah berada dalam jalan menuju kebahagiaan sempurna. Tapi jelas sekali, tidaklah demikian halnya. Nafsu duniawi tidak akan pernah dipuaskan sepenuhnya. Karena segera setelah kita mendapatkan sesuatu, kita menjadi tidak puas dengannya dan menginginkan yang lain karena kita semua menikmati senangnya merindukan sesuatu. Ketika perubahan dan keausan terjadi pada apa yang kita lekati, kita jadi sedih. Kenikmatan indrawi bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan sejati hanya bisa muncul dari batin yang terbebas sepenuhnya. Sumber kehidupan tidak bersifat fisik, namun mesti ditemukan dalam batin yang terbebas dari gangguan pikiran. Harta duniawi tidaklah kekal, tetapi harta adi duniawi seperti keyakinan, kemoralan, kedermawanan, kejujuran dan kebijaksanaan tidak akan luntur. Kelekatan emosional, kebencian, dan iri hati merendahkan nilai kemanusiaan seseorang. Sementara niat baik, simpati, dan keseimbangan batin membuatnya menjadi mulia bahkan suci dalam hidup ini. Manusia hanya bisa mengembangkan dan menjaga kedamaian batinnya dengan membawa pikirannya ke dalam, bukan keluar. Waspadalah terhadap bahaya dan jebakan kekuatan-kekuatan yang merusak seperti ketamakan, kebencian, dan kekelirutahuan. Belajarlah mengembangkan dan mempertahankan kekuatan yang baik seperti kebajikan, kasih, dan kerukunan. Medan pertempuran ada di dalam diri kita. Dan di dalam diri kita jugalah peperangan terbesar berlangsung dan harus dimenangkan. Pertempuran itu tidak diperangi dengan senjata, namun dengan kesadaran mental terhadap semua kekuatan negatif dan positif di dalam batin kita.
Kesadaran ini adalah kunci untuk membuka pintu di mana sengketa dan perseteruan serta pikiran yang baik muncul. Batin adalah sumber tertinggi dari semua kebahagiaan dan kesengsaraan. Supaya ada kedamaian dalam dunia ini, batin tiap individu harus terlebih dahulu damai dan bahagia. Kebahagiaan individu kondusif terhadap kebahagiaan masyarakat, sementara kebahagiaan masyarakat berarti kebahagiaan bangsa. Di atas kebahagiaan bangsalah kebahagiaan dunia berdiri. Dari pelajaran kehidupan, jelaslah bahwa kemenangan sejati tidak dicapai dengan kekerasan. Sukses tak pernah diperoleh dengan perselisihan. Kebahagiaan tak pernah dialami melalui niat buruk. Kedamaian tak pernah dicapai dengan penumpukan kekayaan dan kekuasaan duniawi. Kedamaian diperoleh dengan melepas sifat mementingkan diri sendiri dan melayani dunia dengan kasih. Damai di hati menaklukkan semua kekuatan buruk. Damai juga membantu kita mempertahankan batin yang sehat dan menjalani kehidupan yang kaya akan kebahagiaan dan kecukupan hati. 15. Kemoralan, kesucian dan harkat hidup. Menjaga moral adalah seperti membangun pagar yang melindungi rumah sendiri dan rumah tetangga dari pencuri. Moral dan etika membentuk landasan bagi cita-cita sosial, ekonomi, politik, dan agama. Jika kasih adalah darah kehidupan, maka kemoralan adalah tulang belakangnya. Tanpa nilai-nilai moral, kehidupan berada dalam bahaya. Tapi tanpa kasih, hidup ini mati. Kualitas hidup diperkaya dengan pengembangan nilai-nilai moral. Dan ketika nilai-nilai ini muncul, maka pembuluh kasih akan berlimpah ruah. Karena kita pada dasarnya tidak sempurna, kita harus berusaha mengembangkan moral. Di mana orang baik itu? Orang baik terletak di dalam diri kita. Jika kita baik, kemanapun kita pergi, kebaikan akan tetap bersama kita. Orang mungkin saja menyanjung kita, menyalahkan kita, atau mengancam kita dengan kasar. Tetapi, apapun yang mereka katakan atau lakukan, kita tetap saja baik. Pengembangan kemoralan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Banyak orang memilih anggapan keliru mengenai apa yang dimaksud dengan kemoralan. Bagi mereka, kemoralan berarti menerapkan perilaku eksternal seperti berbusana, etika, cara-cara yang tidak tulus dan munafik. Mereka lupa bahwa kemoralan seperti itu adalah bikinan manusia, terkondisikan oleh keadaan sosial, dan oleh karenanya rentan terhadap perubahan zaman. Pakaian yang sesuai untuk musim tertentu, pada masa tertentu mungkin saja tanpa ketinggalan zaman di tempat lain. Cara berpakaian adalah melulu kebiasaan, dan bukan isu moral yang utama. Masalah muncul di sini yaitu ketika kesepakatan umum disalahartikan sebagai prinsip-prinsip universal yang tidak lapuk oleh masa. Tradisi, masalah, dan aspirasi yang berbeda-beda muncul dari perbedaan kesadaran pada orang. Namun sebagian orang percaya bahwa hanya pandangan mereka yang benar, bahwa semua orang pintar akan sependapat dengan mereka, dan yang tidak percaya kepada mereka adalah bodoh. Gagasan egosentris seperti ini sungguh tidak sehat. Apakah kemoralan itu? Kemoralan adalah standar dan prinsip bagi perilaku yang baik di dalam jalan kebajikan, yang muncul dari pengertian benar akan diri sendiri dan dunia sekitar. Kata Pali untuk kemoralan adalah sila. Kata ini berarti disiplin bagi pengembangan moral. Kata ini menyeratkan suatu disiplin pribadi yang dikembangkan dari dalam dan bukan yang muncul dari rasa takut terhadap hukuman. Ini merupakan perbuatan yang berdasarkan pada motif-motif yang murni kasih, ketalekatan, dan kebijaksanaan, yang diperkuat dengan pengertian terhadap sifat ilusi diri dan ego.
ketika Socrates terpergoki gurunya. Suatu hari, pada masa mudanya, Socrates mengunjungi sebuah rumah bordil. Ketika keluar dari sana, ia bertemu gurunya. Anak muda ini merasa malu dan berusaha pergi menyelinap. Tapi gurunya memergokinya dan bertanya, mengapa ia berusaha menghindar darinya. Socrates menjawab bahwa ia malu atas apa yang telah dilakukannya. Gurunya menasihatinya, seharusnya kamu malu sewaktu akan memasuki rumah bordil itu. Maka kamu tentu telah terhindar dari perbuatan yang kamu anggap memalukan sekarang ini. Kejahatan gampang dipelajari tanpa guru, tapi kebajikan memerlukan pembimbing. Kebiasaan baik sulit diperoleh, tapi enaklah hidup bersamanya. Kebiasaan buruk mudah diperoleh, tapi sukarlah hidup dengannya. Kemoralan adalah langkah pertama dari jalan menuju kebahagiaan abadi. Kemoralan merupakan landasan dasar spiritual. Tanpa dasar ini, tak akan ada kemajuan dan pengembangan spiritual. Lebih jelek lagi adalah orang tanpa moral, karena ia tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang di sekitarnya. Setelah mendirikan landasan moral, seseorang bisa maju lebih jauh untuk mengembangkan pikiran dan kebijaksanaan. Praktik ini akan membawanya dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi dalam pengembangan batin, dan akhirnya menuju puncak segala pencapaian, kecerahan. Belajar teori tanpa berusaha mempraktikannya tak akan membawa hasil apa-apa. Menurut Buddha, orang terpelajar yang tidak menjalani dharma itu bagai bunga cantik yang tak wangi. Perlu sekali mengajarkan kebajikan melalui kemoralan dan teladan, seperti yang dicontohkan sendiri oleh sang guru yang melayani manusia untuk kewelasan agung. Ajaran moral dan falsafah Buddha adalah untuk dipelajari dan dijalani, dan di atas segalanya untuk disadari. Karenanya, pengetahuan yang hanya didasarkan pada buku semata, tanpa akal sehat, pengertian, dan penerapan praktis tidak akan bermanfaat dalam penyelesaian masalah. Jangan menjadi budak kitab suci apapun. Ada seorang yang mendirikan aliran agama tertentu, dan masyarakat menganggapnya sebagai orang yang amat terpelajar. Ia punya pengikut yang mencatat segala petunjuknya dalam sebuah buku. Dalam beberapa tahun, buku itu menjadi banyak memuat semua petunjuk sang guru. Umat disarankan untuk tidak bertindak apapun tanpa merujuk terlebih dahulu kepada buku suci itu. Kemanapun mereka pergi dan apapun yang mereka lakukan, mereka akan kembali ke buku itu untuk mencari petunjuk. Suatu hari, ketika sedang melintasi sebuah jembatan kayu, sang guru jatuh ke dalam sungai. Para pengikut ada di sana, tapi tak ada satupun yang tahu harus berbuat apa. Maka mereka membuka buku suci itu, halaman demi halaman. "Tolong, tolong," jerit sang guru. "Aku tak bisa berenang." "Tunggu sebentar, guru, jangan tenggelam dulu." Demikian para pengikut memohon kepadanya. "Kami masih cari di buku suci. Pasti ada petunjuk apa yang harus dilakukan kalau guru jatuh ke sungai." Sementara mereka sibuk membolak-balik halaman buku suci itu, sang guru lenyap di telan air. Pentingnya pesan cerita di atas adalah kita harus menggunakan pendekatan yang arif dan tidak seperti budak mengikuti gagasan-gagasan kolot yang telah usang. Dan janganlah percaya pada kitab suci tanpa menggunakan akal sehat kita dalam menghadapi perubahan keadaan, penemuan, dan pengetahuan baru. Kita harus belajar menyesuaikan diri dengan semua itu dan memanfaatkannya demi kebaikan banyak pihak. Di atas semua itu, naskah-naskah agama apapun semata-mata adalah petunjuk untuk memahami kebenaran universal. Itulah sebabnya dalam Buddhisme Zen dikatakan bahwa ajaran hanyalah jari yang menunjuk ke bulan. Kita harus menggunakan jari untuk menunjukkan arah bulan, tapi tidak melulu melihat ke arah jari. Perilaku moral dan masa muda. Sering dikatakan bahwa terdapat kemerosotan standar moral dan disiplin di kalangan anak muda masa kini. Tentunya kesimpulan ini tidak berlaku untuk semua anak muda.
Namun banyak di antara mereka yang kacau dan bersifat pemberontak. Perilaku dan kebiasaan mereka merusak ketentraman masyarakat, yang menyebabkan orang cinta damai harus menanggung beban penghinaan dan penderitaan. Dalam satu hal, orang tua disalahkan atas perilaku buruk dan kurangnya tenggang rasa di kalangan anak muda. Sifat permisif orang tua yang didorong oleh psikologi modern telah memberikan terlalu banyak kebebasan bagi anak-anak mereka untuk berbuat sesuka hati. Ini sering diperparah oleh kenyataan bahwa orang tua sendiri terlalu sibuk mengejar kebutuhan materi, sehingga mengabaikan anak-anak mereka. Untuk mencegah kemerosotan moral di masyarakat, orang tua mempunyai kewajiban membesarkan dan membimbing anak-anak mereka menurut ajaran agama dan spiritual yang ditemukan dalam agama-agama besar dunia. Dalam ajaran etika dan kemoralan, label agama tidaklah penting. Setiap agama memiliki aturan moralnya sendiri untuk mengatur perilaku manusia, agar orang bisa hidup bersama sebagai manusia beradab. Bersama-sama, mereka bisa bersumbangsi bagi masyarakat yang menawarkan sikap saling menghormati, saling melindungi, solidaritas, dan dukungan moral. Sangat disayangkan jika para pemuka agama menciptakan tirai diskriminasi, kekerasan, dan kecemburuan terhadap kelompok agama lain. Kita punya cukup banyak agama di dunia untuk membuat kita membenci, tapi tidak cukup banyak agama yang membuat kita saling mencintai. Menjadi baik atau berbuat baik. Dalam bukunya, Etika Buddhis, Dr. H. Saddhatissa berkata, secara umum terdapat dua pandangan mengenai kemoralan. Satu, menjadi baik, dan dua, berbuat baik. Yang pertama adalah kemoralan sejati, sementara yang kedua mungkin sekedar jalan menuju tujuan. Orang bisa menjadi baik dengan tujuan berbuat baik, tapi ini jarang sekali. Orang melakukan perbuatan baik yang tampaknya murni, altruistik, namun sebenarnya bermotif egois, digerakkan oleh keinginan menguasai, hasrat mendapat jasa, berkah, surga, penghargaan, atau digerakkan oleh rasa takut terhadap hukuman neraka. Semua yang disebut perbuatan baik diilhami oleh sifat mementingkan diri sendiri. Bagi umat Buddha, menjadi baik adalah kemoralan sejati. Orang yang mengakui perbuatan jahatnya setidaknya lebih baik daripada orang yang mencari pembenaran atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya, dan juga orang yang memungkiri dan berpura-pura tidak bersalah. Shakespeare mengungkapkan kenyataan ini dengan indah ketika Lady Macbeth berkata kepada suaminya, "Jadilah seperti bunga nan suci, tapi jadilah ular yang mendekam di bawahnya." Sebelum akhirnya ia membunuh sang raja, orang yang ketahuan jahatnya paling tidak bisa dihindari, tapi niat jahat terselubung tidak terlihat hingga segalanya terlambat sudah. Apa untungnya bagi seseorang, meskipun ia kaya, beruntung, dan menikmati semua buah karma baik masa lampau, jika ia sekarang tidak berbudi, tidak murah hati? Ia seperti orang yang hidup dalam tabungannya di bank, terus-menerus menarik tabungan karma baiknya tanpa pernah menambahnya lagi. Ketika semuanya habis, ia akan meneruskan keberadaannya pada kehidupan mendatang sebagai orang miskin spiritual. Siapa yang harus disalahkan atas keadaan yang menyedihkan itu? Tuhan atau takdir? Tak satu pun, hanya dirinya sendirilah yang bisa disalahkan. Aku rasa dunia ini tidak diciptakan oleh Tuhan, namun oleh iblis ketika Tuhan sedang berpaling ke arah lain, oleh Bertrand Russell. Dalam keadaan sebagai manusia, sulitnya memilih perbuatan, baik atau buruk, senantiasa ada di tangan kita. Dalam situasi seperti itu, kita mesti mengenal keadaan yang kita hadapi saat membuat keputusan. Bagai air yang mencari tingkat permukaannya sendiri, begitu pula karma. Dalam keadaan yang sesuai, karma akan memunculkan hasilnya yang tak terelakkan, yang tak bisa dianggap sebagai berkah atau hukuman,
namun hanya sebagai hakikat alami keadaan. Bagi yang berniat buruk, pengetahuan tentang cara kerja karma menjadi pencegah perbuatan jahat. Bagi mereka yang batinnya maju, pengetahuan itu mendorongnya berbuat baik. Filsuf Santayana menunjukkan bahwa kesulitan terbesar dalam hidup ini tidak terletak pada pilihan antara yang baik dan buruk, tetapi dalam memilih antara yang baik dan baik. Ketika masih muda, kita tidak menyadari bahwa keinginan yang satu tidak konsisten dengan keinginan yang lain. Seorang anak muda mungkin ragu memilih selusin rencana masa depannya, tapi orang dewasa harus melepas banyak kesempatan untuk memenuhi satu kewajiban. Hal yang sama berlaku untuk emosi. Meskipun kita memahami sikap remaja yang mengalihkan cintanya ke satu orang ke orang yang lain, adalah memalukan jika orang dewasa masih bertingkah laku seperti remaja. Orang dewasa yang memakai mode busana remaja dan wanita yang mengenakan pakaian serupa dengan boneka kesayangannya adalah contoh menyedihkan. Mereka harus belajar bahwa pertumbuhan manusia memerlukan ditutupnya banyak pintu sebelum sebuah pintu besar terbuka, pintu kedewasaan cinta dan pencapaian yang bermanfaat. Aristoteles berkata, manusia sejati gembira membantu orang lain, tapi sungkan jika harus dibantu orang lain. Menawarkan kebaikan sering dianggap sebagai pertanda keunggulan, sementara menerima kebaikan adalah pertanda kelemahan. Dalam ajaran Buddha, bagaimanapun, memberi dan menerima kebaikan dilakukan dengan keseimbangan tanpa diikuti perasaan superior maupun inferior, tanpa motif tersembunyi, dan tanpa pengharapan balas jasa materi maupun religi. Dengan cara ini, motivasi perbuatan itu adalah tulus sepenuhnya, tak ternodai oleh setitik pamrih pun. Jika seseorang merasa malu untuk menerima bantuan, itu berarti dia tidak memperlakukan sesama dengan imbang. Mengubah watak dengan agama. Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Sama halnya, agama sejati harus memberikan hasil-hasil positif yang langgeng. Dalam kerangka pemikiran ini, cukup benar untuk menilai suatu agama dari hasilnya. Jika seseorang telah memeluk suatu agama, ajaran agama itu seharusnya membantu ia memajukan tingkah lakunya. Namun, jika ia tetap saja serakah, dendam, dan dengki seperti sebelumnya, jika ia tetap memperdaya mereka yang bekerja kepadanya atau mencuri dari tetangganya, jika ia tak menaruh kewelasan pada penderitaan orang lain, atau ia menikam hanya karena masalah sepele, maka ajaran tersebut tidak efektif bagi orang ini. Kepercayaan belaka, perasaan emosional, atau pengagungan agama sendiri tidak berarti apa-apa kalau ia tidak memperbaiki sikapnya dan bertindak dengan ketulusan. Ini seperti kelakuan orang sakit yang merasa lebih baik padahal termometer menunjukkan suhu badannya masih tinggi. Suatu agama yang membuat kita mampu memahami hidup dengan lebih baik bisa membantu kita menerima berbagai bentuk kebahagiaan saat kebahagiaan itu muncul dalam berbagai fase hidup kita. Kita mesti bisa menyambutnya saat kebahagiaan datang dan membiarkannya pergi tanpa sesal ketika waktunya tiba. Kenyataan ini diungkapkan oleh penyair William Blake saat ia menulis, ia yang menangkap kebahagiaan yang melintas, hidup dalam mentari terbit abadi. Praktik suatu agama memungkinkan kita melakukan transformasi spiritual yang tumbuh dari dalam, bukannya dari luar. Bukanlah penampilan luar yang membuat seseorang mulia, tapi penyucian sebelah dalam dan kehidupan yang terpuji. Tahta, kasta, warna, dan bahkan harta dan kuasa tidak diperlukan untuk menciptakan seorang manusia sejati. Hanya wataklah yang membuat seseorang besar dan patut dihormati. Harta bisa menghias rumahmu, tapi hanya kebajikan yang bisa menghias dirimu. Baju bisa menghias tubuhmu,
tapi hanya perilaku yang bisa menghias dirimu. Kemoralan mesti tidak diterapkan hanya pada tingkatan pribadi, melainkan juga oleh semua anggota masyarakat. Karena supaya kedamaian tercapai dalam masyarakat, anggotanya mesti tidak membuang sisi spiritual. Seseorang mungkin berpikir bahwa ia bisa melarikan diri setelah melakukan kejahatan. Ia bahkan bisa ingin meniru nilai-nilai jelek yang disiarkan televisi. Tetapi, tak seorang pun bisa melarikan diri dari akibat kejahatannya sendiri. Dan tak ada masyarakat yang damai selama orang-orang seperti itu masih berkeliaran. Sebagai tambahan, agar tercipta kedamaian dan kebahagiaan dalam masyarakat, orang-orang yang berkuasa mesti menegakkan prinsip-prinsip moral, karena perilaku mereka membawa pengaruh besar bagi orang-orang di bawah mereka. Buddha bersabda, "Jika penguasa negara adil dan baik, menteri akan jadi adil dan baik. Jika menteri adil dan baik, pejabat tinggi akan jadi adil dan baik. Jika pejabat tinggi adil dan baik, aparat akan jadi adil dan baik. Jika aparat adil dan baik, rakyat akan jadi adil dan baik." 16. Nasib ada di tangan sendiri. Orang dungu menanti nasib baik. Nasib baik yang selalu luput darinya. Nasib baik adalah bintang terang itu sendiri. Kalau nasib itu sendiri bergantung pada nasib, apa yang bisa dicapai oleh bintang terang belaka? Kisah Jataka. Percaya pada nasib, baik atau buruk, sangat umum di masyarakat. Ini terjadi akibat kurangnya pengertian mengenai hukum karma, kondisi duniawi, dan hakikat fenomena yang oleh orang lantas dianggap sebagai ketiban nasib baik atau tertimpa nasib buruk. Buddha mengajarkan kepada kita bahwa hasil yang baik datang dari sebab yang baik dan hasil yang buruk datang dari sebab yang buruk, sesuai dengan hukum karma. Ketika orang menghadapi hasil yang buruk akibat perbuatan buruknya pada masa lampau maupun sekarang, ia semestinya tidak mengkambing hitamkan nasib buruk. Sebaliknya, lebih tepat baginya untuk menyatakan bahwa ia sedang mengalami akibat dari karma buruknya. Siapapun yang memahami hukum karma tidak akan membuat kesalahan dengan mempercayai nasib, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi padanya adalah hasil dari sebab yang ditanamnya dengan berpikiran negatif dan berbuat amoral. Dengan cara ini, bahwa ialah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan penderitaannya sendiri. Berdasarkan pada seberapa baik atau seberapa buruk ia bersikap dalam kehidupan ini, tidak adalah yang disebut nasib itu. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Jangan menyalahkan bintang. Meskipun Buddha tidak membantah pengaruh bintang dan planet tertentu terhadap manusia, orang berhati lemah umumnya menyerah pada apa yang mereka pikir pengaruh dari bintang dan planet. Khayalan dan ketakutan mereka hanya cenderung memperburuk situasi, menciptakan frustasi dan tekanan batin. Namun mereka yang berhati kuat, berani, nalar, dan percaya diri bisa berhasil dalam karir mereka dan mengatasi setiap masalah yang timbul tanpa diperbudak oleh pengaruh seperti itu. Nasib baik berkenaan dengan keterampilan. Semuanya kembali lagi pada kekuatan pikiran, potensi yang bisa dikembangkan oleh setiap orang. Manusia mesti tidak menyerah dan berhenti berusaha mengalahkan ketakberuntungan yang menyatakan bahwa ia tidak punya hoki. Manusia juga mesti tidak membiarkan dirinya menjadi korban kepercayaan seperti itu, yang hanya akan menghalangi kemajuan material dan spiritualnya. Meskipun karirnya jatuh akibat karma buruknya, ia bisa mengatasinya, atau paling tidak meminimumkan efeknya dengan cara mempertahankan batin yang sehat dan melakukan lebih banyak lagi perbuatan baik. Ia bisa melakukan perbuatan baik dengan banyak cara, dalam sikap,
maupun perbuatan yang tidak harus menghabiskan uang banyak. Misalnya saja, ia bisa berbuat baik dengan menerapkan tenggang rasa, kesabaran, niat baik, dan pengertian. Menurut ajaran Buddha, usaha adalah kondisi yang paling penting untuk memperbaiki karma buruk seseorang. Dengan usaha yang dilakukan pada hari ini, orang bisa membuat karma segar serta mengubah keadaan dan lingkungannya. Selalu ada kemungkinan bagi orang untuk mengubah karmanya sendiri. Jika kegagalan disebabkan oleh ketidakefisienan, kurang pengalaman, atau kemalasannya sendiri, ia harus berusaha memperbaiki diri dan belajar mengatasi kegagalannya tanpa menyalahkan bintang, setan, atau roh. Pemahaman akan hakikat diri dan penyadaran kelemahan diri sendiri adalah langkah pertama untuk memperbaiki diri. Nasib ada di tangan sendiri. Dalam ajaran Buddha, tidak ada yang disebut dengan nasib yang tak terelakkan atau takdir yang tak dapat diperbaiki. Jika kita mengamati pengalaman diri sendiri dan orang lain, kita akan menyadari bahwa ketakbahagiaan dan penderitaan yang dialami pada hari ini adalah hasil dari kesalahan yang telah dilakukan kemarin. Kamu bawa sial bagiku. Kalidasa adalah penyair Sanskerta termasyur yang hidup di India pada abad ketiga. Sebagai anak kecil, ia tinggal bersama ibunya dalam sebuah gubuk yang berhadapan dengan istana raja. Di balik tembok istana banyak terdapat pohon mangga yang tumbuh lebat. Pada musimnya, buah-buah mangga yang harum berlimpah ruah. Jika tak ada orang di sekitar, Kalidasa akan memanjat tembok dan mengambil beberapa mangga. Suatu hari, ketika sedang mencuri mangga, Kalidasa tidak menyadari kehadiran raja yang melihatnya dari jendela istana. Pagi itu, ketika sedang mengupas mangga, sang raja secara tidak sengaja melukai tangannya sendiri. Karena luka itu mengeluarkan banyak darah, raja segera mengumpulkan semua penasihat dan tukang ramalnya untuk mengungkapkan kepadanya apa makna luka itu. Para penasehat kerajaan berpikir sejenak. Kemudian mereka bertanya, apakah raja melihat sesuatu yang tidak biasa pada hari itu? Sang raja menjawab bahwa ia melihat seorang anak kecil mencuri mangga dari kebun istana. Oh, apa yang Paduka lihat sungguh tidak baik. Anak itu akan membawa malapetaka bagi Paduka, kata para penasihat itu. Lebih baik Paduka segera menyingkirkan anak itu. Raja segera memerintahkan agar anak kecil itu segera dibawa ke hadapannya. Dengan gemetar Kalidasa bersujud di hadapan raja. Ia diberitahu bahwa raja telah melihatnya mencuri mangga, dan ini akan membawa kesialan bagi raja. Ia ditanya apakah ada pesan terakhir sebelum dieksekusi. Hamba menyesal telah membawa nasib buruk bagi Paduka, kata Kalidasa. Tapi akan adil juga jika orang yang melihat hamba mencuri mangga tadi pagi ikut dihukum karena dia pun membawa nasib buruk bagi saya. Jawaban ini mengejutkan raja, karena ia segera menyadari betapa bodoh tindakannya mengikuti anjuran para peramal yang menyebut diri mereka orang bijaksana. Terkesan dengan Kalidasa, raja mengangkatnya sebagai anak. Di istana, Kalidasa belajar kesusastraan dan akhirnya menjadi penyair yang termasyur di India. Dia menulis drama Syakuntala yang masih dimainkan sampai saat ini. Manusia bukanlah sekedar pion di papan catur, kekuatan universal yang tak mampu dikendalikannya. Nasib adalah ciptaannya sendiri, baik ataupun buruk. Manusia menciptakan nasibnya sendiri dengan pikiran, perkataan, dan perbuatannya sendiri. Dan cepat atau lambat akan mendapat dari kehidupan apa yang telah ia berikan kepada kehidupan. Tak ada jalan pelarian dari segala konsekuensi perbuatan. Karenanya, setiap orang adalah pembentuk kehidupannya sendiri, pencipta nasibnya sendiri, saat ini dan pada masa yang akan datang. Hukum karma yang mengukir nasib seseorang tidak mengenal istilah pembalasan. Tidak ada motif menghukum dalam hukum jagat raya ini. Alam itu adil. Ia tak bisa dirayu. Tak juga bisa memberi kompensasi bagi yang memohon-mohon. Pada waktu keadaan yang sesuai muncul, perbuatan yang telah kita tanam akan berbuah. Karenanya,
Dalam menghadapi malapetaka, tak ada gunanya meratapi atau memaki langit. Kita harus belajar memahami sifat kondisi duniawi yang dicirikan oleh ketidakpastian dan tegar menghadapi penderitaan yang seolah tidak adil dengan pikiran yang tenang seimbang. Pengaruh karma terhadap nasib seseorang bukannya tak bisa diubah. Oleh karena itu, konsep penderitaan abadi di neraka dan kebahagiaan kekal di surga adalah hal yang asing dalam ajaran Buddha. Semua jenis kehidupan dalam lingkaran kelahiran dan kematian atau sangsara adalah sementara. Hanya jika seseorang telah terbebas dari cemaran batin, barulah ia dapat mencapai kebahagiaan abadi. Proses pengembangan kedewasaan spiritual meliputi latihan diri dan disiplin moral, penyucian batin, menjalani hidup yang bajik, penuh kasih sayang, rukun, dan pelayanan tanpa pamrih. Berbagai agama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai cara-cara penyelamatan dari penderitaan. Dalam ajaran Buddha, seseorang bisa selamat dengan cara menjalani hidup sesuai hukum moral universal dan dengan menyucikan batin. Jadi, jika kita bisa membentuk nasib kita sendiri tanpa harus bergantung pada kekuatan di luar diri kita. Sebagai manusia, kita mesti tidak menyia-nyiakan keberadaan kita dengan meratapi masa lalu atau menghabiskan waktu dalam kegiatan yang sia-sia dan tak bermanfaat. Sikap hidup seperti itu cuma akan membuang kesempatan untuk menyadari tujuan hidup yang sebenarnya dan menghambat kemajuan kita menuju keterbebasan sempurna dari penderitaan. Kita harus selalu ingat hal ini dalam pikiran kita dan berbuat kebajikan selagi hidup. Dengan menyia-nyiakan waktu, tidak saja kita akan membawa kerugian bagi orang lain, tapi juga melepas peluang emas untuk mencapai sesuatu yang berharga dalam kehidupan sebagai manusia. Tak ada yang disebut nasib, kecuali efek dari perbuatan kita pada masa lalu. Perbuatan kita pada masa lalu adalah nasib kita. Pencapaian kita ditentukan oleh usaha kita. Usaha kita dengan demikian adalah nasib kita. Usaha kita yang dahulu dan sekarang, jika berlawanan, adalah seperti dua domba yang berlaga. Yang lebih kuat akan melempar yang lebih lemah. Apakah itu usaha pada masa lalu atau pada kala ini? Yang lebih kuatlah yang menentukan nasib kita. Dalam kasus manapun, upaya manusia sendirilah yang menentukan nasibnya berdasar kekuatannya. Manusia menentukan nasibnya dengan pikirannya sendiri. Ia bisa membuat terjadi apa yang tidak ditentukan untuk terjadi. Hanya kejadian-kejadian di dunia ini yang ia ciptakan dengan perbuatannya sendiri dan bukan yang lain. Karenanya, seseorang harus mengatasi nasib buruknya sendiri atau efek dari perbuatannya pada masa lalu dengan usaha yang lebih baik saat ini. Tidak ada yang tidak bisa dicapai oleh manusia dengan kiat yang tepat. Tiap hal memiliki keindahannya sendiri, namun tak setiap orang melihatnya. Oleh Konfusius.